Halo para pendengar dan pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, ketemu lagi kita dalam channel pendidikan, sebuah channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita kali ini akan berbincang-bincang dengan narasumber istimewa, yaitu Bapak Sukari SPD MPD. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingatkan bahwa jangan lupa bagi yang belum berlangganan Suyanto.id, klik subscribe supaya Anda semua bisa mendapatkan YouTube ataupun video-video terbaru dari Suyanto.id. Nah, kita kasih salam dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Sukari. Waalaikumsalam, Prof. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Namun akan saya perkenalkan kepada para pendengar Pak Sukari yang saya manggilnya Mas saja lah, karena jenengan jauh lebih lahirnya lebih belakangan dibandingkan dengan saya. 20 tahun kemudian jenengan baru lahir setelah saya lahir. Nah, oleh karena itu saya panggil Mas. Nah, saudara-saudara, dengan Mas Sukari MPD, apa pengalaman beliau? Beliau adalah banyak aktivitasnya dan sebagian kecil akan saya perkenalkan kepada Anda semua. Beliau pernah menjadi guru SMA Muhammadiyah 8 Gresik, juga mantan kepala sekolah SMA Muhammadiyah 1 Gresik, guru SMK Muhammadiyah 3 Gresik, konsultan IT di beberapa sekolah baik negeri maupun swasta, tim penulis banyak buku, beberapa buku ditulis, antara lain adalah pembelajaran berbasis TIK misalnya saja. Itu buku yang beliau tulis bersama timnya. Juga pernah menjadi master teacher PIL Microsoft Indonesia, fasilitator PAS tahun 2007-2010, fasilitator pendataan pendidikan menengah online di Cendikmen. Nah, ini zaman-zaman sekitar saya itu. Ini ada Dapodik atau sebangsanya itu. Kemudian tim pendukung helpdesk Dapodik Dikmen, ya itu sekarang masih ada dan semakin baik Dapodiknya. Fasilitator Dapodik SMA SMK, kemudian sekretaris 2 Satgas Dapodik SMA, ketua IG Gresik 2016, dan akhirnya di bidang sosial organisasi kemasyarakatan beliau sekarang menjadi ketua wilayah IG Jawa Timur tahun periode 2021-2026. Nah, itu antara lain, saudara-saudara, sebagian dari kegiatan beliau. Kalau dibacakan semua, saya kira kita nggak jadi ngobrol. Oleh karena itu, nggak usah dibacakan semua. Ya, halo Mas Sukari, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat, Prof. Ya, amin. Nah, Anda Mas Sukari ini luar biasa kegiatannya dan bahkan sekarang menjadi ketua IG wilayah Jawa Timur. Apa yang bisa dilakukan di IG, Mas? Jadi kalau di IG itu organisasi profesi guru yang berfokus kepada peningkatan kompetensi guru, Prof. Oke. Ya, jadi memang banyak hal, banyak kegiatan. Ya, kita ingin agar organisasi profesi guru ini, khususnya IG, berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan, dan utamanya kita mendorong bagaimana guru-guru di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, bisa kita bantu untuk peningkatan kompetensinya. Begitu, Prof. Oke. Apa Mas yang dilakukan IG terhadap anggotanya supaya dia profesinya itu menjadi semakin baik, karirnya semakin jelas, dan kompetensi mengajarnya semakin disenangi oleh siswanya? Apa yang telah dilakukan, Mas? Jadi kalau kami sementara ini di wilayah Jawa Timur, yang terbaru sebagaimana backdrop background yang kami tampilkan ini adalah webinar pendidikan matematika asik. Wah, ya. Ini luar biasa kemarin dari pengurus IG wilayah Jawa Timur untuk
bisa mengagendakan sebuah webinar yang tentunya dari narasumber yang sudah berpengalaman dan bagaimana prinsipnya bahwa kita dapat berbagi dan tumbuh bersama-sama dengan guru hebat di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Dan kalau saya mencoba menyimpulkan guru-guru yang bergabung di IGI, Ikatan Guru Indonesia, adalah guru-guru yang berprestasi, yang ingin berbagi dan share terhadap Bapak Ibu guru yang lain. Itu yang banyak saya jumpai terhadap guru-guru yang bergabung di Ikatan Guru Indonesia. Dan guru-guru yang sudah bergabung di IGI itu khususnya adalah guru-guru muda, guru-guru yang punya potensi untuk tumbuh dan berkembang untuk mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Begitu, Prof. Oke. Yang rata-rata guru itu ingin ditingkatkan apanya, Mas? Atau kemampuan IT-nya, atau bidang studinya, atau misalkan saja apa metode pembelajarannya, apa menurut IGI Jawa Timur, Mas? Kalau IGI dari awal memang lebih banyak, lebih ngetren, lebih dikenal adalah organisasi profesi guru yang memang dekat dengan perkembangan dan perubahan teknologi, khususnya untuk menjadi alat bantu di pembelajaran. Gitu, Prof. Jadi banyak sekali program-program, utamanya dulu ada program satu guru satu laptop. Satu guru satu laptop itu tahun 2008, 2009 di awal-awal kehadiran internet, program masuk sekolah, Internet Go to School. Di periode 2016 sampai 2021, banyak sekali kanal-kanal di Ikatan Guru Indonesia untuk membantu dan mendampingi Bapak Ibu guru. Ada satu guru satu tablet, ada satu guru satu buku, ada Sagu Sanov, satu guru satu inovasi pembelajaran, ada Sagu Sanov, Sagu Satek, banyak sagu-sagu itu yang pada prinsipnya ingin mendampingi Bapak Ibu guru dalam rangka peningkatan kompetensi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Bapak Ibu guru untuk bisa berbagi. Seperti itu, Prof. Oh ya, wah bagus sekali itu, Mas. Artinya memang apa langsung menyentuh pada kebutuhan guru program IGI. Nah, ketika satu laptop, satu guru satu laptop, satu guru satu tablet, satu guru satu buku, itu dari mana pengadaannya, Mas? Itu apakah? Ya, betul, Prof. Jadi saya termasuk, mohon maaf, pada saat menjadi ketua IGI Kabupaten Gresik tahun 2013 itu saya termasuk orang yang suka usil sih, Prof. Suka berpikir gimana ya memanfaatkan teknologi itu untuk pembelajaran begitu. Maka waktu itu saya menggagas program Sagu Sata, Prof. Sagu Sata. Oh, satu guru satu tablet, tapi menggunakan produk device tablet yang 7 inci, tapi menggunakan mini HDMI, Prof. Jadi masih belum ada teknologi yang seperti sekarang, ada mirroring screen, ada display, macam-macam itu yang menggunakan dongle. Tablet waktu itu masih menggunakan mini HDMI. Saya berpikiran bahwa bagaimana ya guru-guru ke kelas itu sudah tidak menggunakan laptop lagi, tapi menggunakan tablet yang kecil yang dengan mini HDMI itu sudah bisa terhubung dengan LCD proyektor, tapi masih menggunakan kabel, Prof. Mas ya. Ya. Jadi intinya IGI itu berkepentingan atau memiliki concern terhadap guru-guru supaya pada dasarnya guru-guru itu melek IT. Apakah apa yang saya katakan benar, Mas? Sangat benar sekali, Prof. Sangat benar sekali. Jadi programnya termasuk di dalamnya ada internet sehat, ada internet untuk keluarga. Itu di saat era tahun 2009, 2010.
Itu sudah keliling menyelenggarakan workshop, seminar, pelatihan, dan mungkin pertanyaan secara umum dari pejabat atau mungkin dari para orang tua atau mungkin dari stakeholder yang belum mengenal IGI, sumber dananya dari mana menyelenggarakan kegiatan-kegiatan itu. Sementara IGI itu tidak ada iuran bulanan, Bro. Wow, luar biasa ya. Ya, betul. Dan ya saya juga bertanya itu. Jadi misalnya satu guru satu tablet, satu guru satu laptop, itu merupakan inisiasi gagasan supaya guru punya itu. Atau memang satu guru satu laptop, satu guru satu tablet, itu memang IGI mengumpulkan dana dari sumber-sumber tertentu, kemudian laptopnya dikasih guru, atau gagasannya itu yang penting, Mas, supaya guru harus punya begitu. Betul, memang dari gagasan, Mas. Jadi contoh begini, saya pernah diminta menjadi narasumber di Tekkomdik Provinsi Jawa Timur. Waktu itu programnya terkait programnya Pak Anies Baswedan, waktu beliau jadi Menteri Pendidikan, ada program e-Sabak, Bro. Oh ya. Nah, waktu itu kan bantuan tablet kepada daerah-daerah terpencil gitu, Bro. Oke. Nah, kita mencoba, ini materinya e-book, tapi kok pesertanya diwajibkan membawa laptop gitu. Berpikir saya jadi narasumber itu. Ya. Nah, kemudian saya mencoba begini, berpikir saya jadi narasumber itu, bagaimana ya caranya kita dorong, karena ini menggunakan e-book, itu yang pertama adalah HP yang saya miliki waktu itu masih 7 in begini, harganya di bawah 2 juta. Saya coba di sana ada fitur mirroring screen. Kita coba tanya ke panitia, apakah bisa pengadaan dongle untuk mempresentasikan kepada peserta workshop se-Jawa Timur gitu. Terus beliau menyampaikan harganya berapa Pak Sukari? Insya Allah terjangkau, nggak sampai 1 juta seperti itu. Ya dalam rangka untuk memberikan motivasi bahwa teknologi ini sudah dekat loh dengan guru-guru. Bagaimana ini kita bisa manfaatkan begitu. Prinsipnya begitu, Bro. Ternyata disetujui dan alhamdulillah berhasil demo. Saya menggunakan HP, seluruh presentasi saya membuat buku-buku yang saya miliki, saya tampilkan di HP, kami tampilkan, termasuk bagaimana mendapatkan buku-buku yang sifatnya gratis, begitu, Bro. Oh, jadi IGI yang ketika sampai pimpin itu tetap memberi jalan, itu gagasan kan, jalan pada pengambil kebijakan, sehingga mempengaruhi pengambil kebijakan untuk pengadaan, ataukah misalkan untuk membeli sesuatu yang match dengan kebutuhan guru di daerah, itu bukan, Mas? Bukan, jadi begini, pada saat ada kegiatan 2016 yang mengundang katakanlah perusahaan besar begitu ya, besar, saya kemudian si manajer ini kemudian presentasinya masih pakai laptop gitu. Kemudian di LPMP Jawa Timur, saya presentasinya sudah menggunakan ini dongle, sudah menggunakan tablet HP kecil itu dengan harga murah. Kemudian dia kaget, loh, bisa Pak Soekarno? Bisa. Terus saya bilang, ini aja harga murah. Ini harusnya kalau produk itu lebih mahal, lebih bagus, harusnya lebih bisa. Alhamdulillah, kemudian saya diberikan produk demo, gitu, dipinjemi Prof. Gitu. Untuk explore, gitulah tablet itu. Kemudian, oke Pak Sukari, ini bisa nggak diluncurkan gitu? Oh, kita oke siap diluncurkan. Alhamdulillah IGI dihadiri oleh IGI waktu itu di Gresik, saya pimpin menjadi ketuanya, meluncurkan program oleh IGI itu satu guru satu tablet, Pro. Tahun 2016 bulan Mei tanggal 15. Nah, waktu itu kami mengundang Pak Hamid Muhammad begitu. Karena beliau alhamdulillah saya dekat sama beliau waktu itu. Buku saya ini Bro. Buku saya mengembangkan e-learning sekolah step by step menggunakan model itu
mendapatkan kata sambutan dari Pak Hamid Muhammad. Waktu itu beliau menjadi Dirjen Dikmen Prof tahun 2013. Ya. Alhamdulillah buku ini diterbitkan 2014. Jadi sebelum pandemi ini saya sudah nulis mengembangkan e-learning sekolah. Nah, kembali pada peluncuran buku tadi, peluncuran satu guru satu tablet. Apakah posisinya tablet itu pengadaannya dibiayai oleh pemerintah? Belum, Prof. Ya, ya. Ini masih sebatas ide dan gagasan bahwa sebenarnya guru-guru itu mampu loh beli tablet itu, cuman masalahnya pemanfaatannya ini yang belum dieksplor, digunakan untuk apa saja gitu, Bro. Ya. Ya, saya kira dia mampu beli hardware-nya, tapi dia belum memiliki pengetahuan untuk mengoperasikan. Nah, ini dalam hal ini adalah merintis, memberikan pengetahuan supaya pikiran-pikiran, keterampilan guru itu bisa memanfaatkan. Arahnya ke situ ya, Mas. Betul sekali, Bro. Jadi apa yang coba saya pikirkan, apa yang saya coba tunjukkan kepada Bapak Ibu guru itu adalah ini loh perangkat dan device yang sudah di sekitar kita, pasti kok nggak dimanfaatkan dan dioptimalkan begitu, Bro. Saya pernah suatu hari di Bontang, Kalimantan Timur, di SMA itu, dalam tempo 1 hari ada 8 guru itu beli tablet hanya gara-gara saya tunjukkan fitur-fitur yang ada di tablet itu. Bisa baca Al-Quran di situ, bisa baca tafsir di situ, bisa punya e-book di situ, bisa ngeremot komputer, bisa dipakai untuk presentasi di layar. Jadi saya tunjukkan ini loh, HP kecil, harga murah, itu bisa dipakai untuk remote. Bisa, Pak ya? Iya. Wah, kalau gitu besok tak beli. Karena yang di dalam pikirannya Bapak Ibu guru itu adalah tablet yang mereka lihat, yang mereka ketahui hanya dipakai untuk main game gitu, Bro. Gitu, Bro. Ya, itu mindsetnya mereka. Padahal tablet itu bisa digunakan untuk presentasi, menggunakan LCD misalkan, dan itu wireless ya, wireless. Betul, Bro. Jadi ada aplikasi yang dipakai untuk kita dengan audiensi besar gitu ya, kita bisa menggunakan wireless, kemudian kita bisa remote pakai HP kita, dan kelebihannya kita bisa nulis juga di HP itu, teksnya, catatannya, itu bisa nulis. Kalau remote biasanya presentasi pointer kan cuma nek itu aja kan. Nah ini bisa kita tulis, bisa kita gerakkan mouse-nya ya dari HP kecil itu. Gitu. 11 hours. Ya, dan kita sambil presentasi kan bisa jalan-jalan ke audiens ya. Betul sekali. Dan kita bisa ke belakang siswa sambil membawa itu, bahwa kita tunjukkan sisi-sisi positif terhadap pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. Begitu, Bro. Ya. Memang itu. Tapi memang harus memiliki curiosity, harus memiliki kemauan untuk tahu hal yang baru. Karena sekarang teknologi itu kok berjalannya luar biasa, kejar-kejaran. Luar biasa, betul. Kalau kita nggak mengejar, kita ketinggalan jauh. Ya. Betul. Itulah. Dan kita lihat hardware aja, gadget-gadget itu setiap 3 bulan selalu ada yang baru, Mas. Jadi kalau mau pengen punya gadget yang paling modern, jangan beli sekarang, beli nanti saja. Nah, sekarang sampean kan sudah di IDI Jawa Timur. Berapa anggotanya, Mas, IDI itu? IDI di Jawa Timur sampai hari ini sudah 24.004 anggota. Itu per 23 Agustus 2021, Bro. Gimana caranya menjadi anggota itu? Itu datanya 24.000 itu ada database-nya atau apa? Katanya atau katanya 24.000 atau tergantung pada provinsi yang lain. Misalnya provinsi Jawa Barat 20.000, sampai 24. Gimana? Alhamdulillah, Prof, kalau di IGI itu sudah terdepan dalam teknologi yang tadi kita sampaikan, bahwa kita sejak 2010 itu pendaftarannya juga sudah menggunakan teknologi. Kemudian 2016 itu ditingkatkan lagi basisnya dengan teknologi. Jadi ada website pendaftaran anggota IGI, Bro. Oke. Ya, ada pendaftaran anggota IGI.
Dan ini yang mau kami sampaikan, para calon anggota itu biasanya nih Prof, mohon maaf ini, Ya, ketertarikan mereka kepada IG itu setelah mengikuti, ya mohon maaf, 3, 4, 5 kali kegiatan mengikuti webinar, mengikuti pelatihan, begitu Prof ya. ya, Baru ya. kemudian, oh ternyata di IG itu banyak sekali ya kegiatannya, banyak sekali ya yang dilakukan oleh IG itu, kemudian mereka tertarik tanpa ada keterpaksaan, gitu Prof ya. Ya. Karena pendaftarannya itu hanya 1 kali Prof, Hmm. 50.000. Berapa? 50.000 Prof. Ya, ya, ya. Nah, itu pun dibagi pimpinan pusat 5%, pimpinan wilayah 45%, yang daerah 55%. Gitu, Prof. Ada pembagiannya. Jadi anggarannya untuk membiayai organisasi itu hanya uang pendaftaran saja, Mas? Eh, kalau kalau kita itu ya ada donasi, Prof. Yang kedua ada dari sponsorship, Prof. Jadi rata-rata kita mengoptimalkan sponsorship. Ya, bagus itu. Bagus, Jadi Mas. menggali Karena dana dari ya para stakeholder. Misalnya pada saat pelantikan, mohon maaf, pada saat webinar, webinar begitu ya, atau mungkin pelatihan, jika ada perusahaan atau stakeholder yang membantu mensupport, ya kita terima gitu. ya caranya sampai bisa bergandeng tangan dengan industri alat-alat pendidikan. Misalkan saja apakah misalkan saja laptop, apakah tablet, apakah Ya, buku, dengan ya cara menyeminarkan produk itu. Dengan cara betul, itu kan bisa dibiayai oleh mereka dan win-win. betul. Sampean bisa memberi pengetahuan dan perusahaan-perusahaan itu bisa membuat pangsa pasar yang sekiranya bisa digunakan untuk menjual produknya. Nah, Ya. yang paling banyak mendaftar IG itu guru sekolah apa, Mas? Guru jenjang apa? Jenjang pendidikan apa? Rata-rata SMP, SMA, SMK, tapi juga SD dan PAUD juga ada, Bro. Tapi masih belum banyak sih. Tapi kalau SMP, SMA, SMK sudah banyak. Apakah ada usaha IG untuk selalu berkampanye, merekrut anggota, atau sudahlah setel pasif? Ya kalau daftar silahkan, nggak daftar ya terserah gitu. Kalau kita sih posisinya banyak berkegiatan, Prof. Itu yang pertama sambil kita overview lah gitu. Jadi misalnya saya membuka kegiatan, itu kita sampaikan misalnya. Yang pertama bahwa Ikatan Guru Indonesia ini adalah organisasi profesi yang sudah terdaftar di Kemenkumham. Artinya bahwa organisasi ini adalah legal. Yang kedua bahwa organisasi profesi ini tidak ada iuran bulanan gitu. Ya, ya, ya. Kalaupun mendaftar itu pun hanya 1 kali dalam proses menjadi anggota. Selebihnya kamilah yang nanti akan berbagi apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu guru begitu. Ya. Apa itu diklat, apa itu workshop, apa itu webinar gitu, Bro. Iya, 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 iya. Nah, sekarang dengan cara seperti itu, trennya, Mas, trennya anggota itu stagnan atau selalu bertambah atau tergantung kegiatan IG sendiri. Kalau misalkan sering workshop, Ya, webinar, pelatihan, bisa merekrut di forum itu juga karena dia tahu programnya itu bermanfaat bagi mereka. Gimana, Mas? jadi memang karena IG itu kan masih baru, Prof ya, masih ya 2009 lah, Prof, baru berdiri kan begitu. Jadi memang Ya, ya. ada wilayah itu yang sangat aktif berkegiatan, gitu, Bro. Ada juga wilayah mungkin mendapatkan ya tantangan dan dinamika karena organisasi baru, gitu, Bro. Sehingga Oke. ya mereka juga mungkin dari sisi anggotanya masih belum banyak. Tapi di wilayah Jawa Timur ini, alhamdulillah Prof, itu yang pertama, peringkat pertama se-Indonesia, provinsi dengan jumlah terbanyak. Yang Ya. kedua memang kita tidak hanya mengejar jumlah anggota sih Prof, tapi
dengan jumlah sekolah, jumlah PTK yang ada di Provinsi Jawa Timur kan memang ya masih sedikit lah, artinya dari kalau rasionya kan masih, tapi kita terus berusaha untuk memberikan kebermaknaan Bro kepada anggota bahwa Bapak Ibu yang sudah masuk anggota IG itu banyak loh kegiatannya, tinggal memilih dan memilah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu. Oh, ya gitu ya. Nah, kemudian ketika IG sudah punya anggota itu apakah punya mekanisme? Misalkan saja maunya anggota itu apa sih gitu? Dari mana? Itu tahu dari situ. Misalnya akan mengadakan workshop IT misalnya saja. Itu atas rapat pengurus atau juga atas usulan-usulan anggota, Mas? Biasanya kalau kita membuat webinar atau workshop, biasanya mohon maaf Prof, itu ada juga feedback Prof. Jadi Ya. ada semacam usulan dan saran apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu misalnya. Oh Pak, Ya. kami butuh diklat tentang angka kredit gitu, penilaian angka kredit PHK, ya sudah nanti kita musyawarah di pengurus wilayah, siapa ya yang jadi narasumber begitu Bro. Oke. Ya, jadi kemudian ada juga yang, wah ini kayaknya program pemerintah lagi hot terkait dengan akun belajar ID. Ya kita dorong para pengurus dan para ini untuk utamanya di daerah juga melakukan kegiatan yang sama gitu Bro. Oh ya oke. Nah ini pertanyaan terakhir Mas. Apakah IG itu punya program secara sistematis baik dari pusat, wilayah sampai daerah itu untuk berusaha bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memajukan pendidikan di daerahnya? Ada nggak program itu Mas? Ada Prof. Jadi memang kita kan program dari Ketua Umum IG yang baru periode 2021-2026 kan ingin berkolaborasi dan bermitra dengan stakeholder, misalnya dengan pemerintah daerah begitu. Maka kemudian yang saya lakukan selaku Ketua IG Wilayah Jawa Timur itu kemarin ya menghadap audiensi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian setelah dari beliau, kami juga menghadap dengan Gubernur Bu Khofifah begitu, yang didampingi oleh Kepala Dinas, Kapesra dan KPGTK. Ya dengan tujuan bahwa kami ada itu adalah dalam rangka untuk berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, supaya nanti ada keterkaitan gitu antara organisasi profesi dengan pemerintah daerah begitu. Kami juga ke Kepala LPMP Jawa Timur begitu. Jadi beberapa stakeholder ini kami hadir, kami sowan begitu untuk menyampaikan program-program IG gitu Bro. Ya. Lah setelah begitu, menurut perasaan sampean ada nggak laporan para pejabat tuh gampang nggak kalau didatangi IG? Atau nanti begitu telepon Pak Bu mau hadir itu dijadwalkan segera atau ditunda-tunda gitu? Kalau pengalaman saya di Gresik sendiri atau mungkin yang saya alami sendiri, memang waktu jadi ketua di Gresik itu memang ya ditunda-tunda itu saya alami Bro. Artinya tanah di daerah itu ya seperti itulah gitu ya. Jadi bahkan kami akan hadir jika IG itu terdaftar di Kesbangpol gitu. Begitu sampai di Kesbangpol dan setujui, ternyata juga masih padahal itu sudah usaha yang sudah luar biasa selama 6 bulan itu. Jadi memang dinamika di daerah itu ada yang sudah welcome Bro. Ya. Ada yang belum. Ya oke. Ya perlu waktu lah Prof. Ya harus berjuang Mas. Untuk memperjuangkan kebaikan itu perlu kesabaran, perlu keuletan. Seperti yang ada dalam growth mindset. Ikuti YouTube saya tentang growth mindset coach di suyanto.id. Insya Allah itu menjadi bekal untuk para pejuang-pejuang di IG ketika bagaimana harus menghadapi tantangan, harus menghadapi kesulitan, harus berupaya
harus menerima kritik dan bagaimana melihat sukses orang lain misalkan saja. Ini penting sekali. Saya doakan IGI akan berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, Mas. Dan terima kasih sampai sudah mau bersama Suyanto.id kali ini. Dan mudah-mudahan minggu depan atau kapan kita ngobrol lagi ya. Siap. Terima kasih, Bro. Ya, oke. Saya kira karena waktu yang harus memisahkan kita untuk sementara saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Terima kasih.